biar nanti bisa diupload ke YouTube Warkop Saham. Ya, selamat siang semua yang sudah join dan bergabung di mana aja nih yang sudah join lokasinya. Ada yang paling jauh di mana nih? Ada yang dari Papua nggak? Kalau Papua lagi rame, lagi PON ya. Ya, oke. Untuk hari ini kita lihat dulu pergerakan IHSG di sesi pertama. Jadi sesi pertama kalau dilihat pergerakan awal ada kenaikan, lalu setelah itu penurunan, dan diiringi dengan kenaikan yang tinggi juga ya di pertengahan sesi, dan terakhir di sesi pertama ini ada koreksi lagi gitu. Nah ini terlihat sebenarnya dari para investor itu masih cenderung ini ya apa namanya 50-50 nih, masih sama kuat antara orang yang melakukan penjualan atau taking profit dengan yang agresivitas buyer-nya gitu untuk hari ini. Nah, kenaikan IHSG tadi ditopang oleh beberapa saham blue chip ya di sektor konsumer seperti misalkan saham Unilever yang tadi kenaikannya sampai dengan 15% ya. Kemudian juga di saham gudang garam ini beruntung sekali ya beberapa waktu ini sektornya itu gantian gitu. Jadi IHSG tetap berada di level yang bagus gitu ya untuk di hari ini. Nah, kalau misalkan semua sektornya koreksi, nah ini akan memberatkan untuk IHSG sendiri. Ini udah masih bertahan di level 6.400 meskipun ada penurunan 0, sekian persen ya, masih sedikit. Nah, ini tertolong oleh sektor yang perform di consumer gitu. Kalau kemarin di pertambangan, kemudian juga berikutnya di properti ya, kemudian di perbankan. Nah, sekarang di consumer. Nah, ini ada siklus dari sektoral ya. Nah, cuman memang yang kemarin perform seperti misalkan saham properti itu sebetulnya masih ada peluang kenaikan ya. Dari BSDM misalkan ke CTRA sebenarnya masih masih bisa berlanjut gitu. Nah, tapi memang sektoralnya ini bergantian. Saat ini yang perform itu di sektor consumer ya yang di apa namanya yang dipimpin oleh Unilever gitu. Ini saham yang udah cukup lama penurunan dan baru beberapa waktu ini ya ada kenaikan lagi gitu. Kemudian selain itu juga ada ICBP yang kenaikannya juga sama cukup besar juga, dan HMSP ya, HMSP juga. Nah ini udah turun lagi tadi. HMSP udah sekitar 5%-an. Nah, kita lihat dari asing net buy untuk di sesi pertama, kira-kira dia bergerak di apa namanya, di sektor apa atau di saham apa nih? Nah ini kita cek dari foreign net buy-nya. Foreign net buy, nah ini contohnya ada di saham perbankan 249 miliar diakumulasi ya oleh investor asing. Lalu ada saham Bank Mandiri, foreign net buy-nya 175 miliar. Ini juga bobot terhadap IHSG-nya besar ya, 16,7%. Nah, kalau untuk BRI ini bobot untuk IHSG-nya sendiri itu di sekitar 23%. Nah, kemudian ada saham Pegas naik ya 2,08% dan foreign net buy-nya 167 miliar. Ada juga Unilever. Jadi investor asing bergerak di saham-saham blue chip ya seperti BRI, Bank Mandiri, BCA, BNI, Pegas, Unilever gitu. Nah, kita cek lagi di domestic net buy. Jadi kita pengen tahu saham yang diakumulasi oleh investor lokal, kita semua nih, investor lokal. Nah, ini yang paling besar di Astra 68,7% meskipun lagi koreksi 3% ya, tapi ini ternyata banyak diakumulasi atau dibeli lagi untuk di sesi pertama. Net buy ini ya pembelian bersih. Kemudian ada saham MDKA juga, lalu ada BRIS, ada SM Gear, ada Antam. Nah, ini saham-saham yang diakumulasi oleh investor lokal atau domestik. Domestic net buy ini ya. Domestik sendiri kan kalau dari sisi transaksinya ini sebenarnya udah menguasain sebagian besar dari apa namanya market kita ya secara value-nya. Nah, oke lanjut. Kemudian kita cek dari teknikalnya untuk IHSG sendiri seperti apa. Tadi udah sempat di share juga ya di grup Warkop Saham. Jadi kalau IHSG sendiri sebenarnya yang pertama yang harus kita pahami bahwa IHSG sudah berhasil breakout dari level 6.200-an. Jadi di minggu lalu, nah tepatnya kayak gini ya, di minggu lalu itu udah berhasil breakout. Nah, ini hal yang positif, lalu dia melanjutkan kenaikannya. Meskipun dalam kenaikan itu dia diikuti dengan penurunan-penurunan wajar. Nah, ini kalau polanya juga terlihat nih, sudah naik, besoknya turun ya.
Nah, ini sekarang ini posisinya lagi coba menguji level resisten 6.480. Nah, 480 sebagai resisten terdekat. Lalu ketika nanti ada penurunan, nah ini potensinya ke area MA5. MA5 saat ini di 6338 gitu. Jadi kalau ada penurunan IHSG sebetulnya masih cukup wajar dan bisa dipahami ya kalaupun memang hari ini turun atau misalkan besok nih hari Jumat biasanya turun. Nah, selagi masih di atas 6338, nah harusnya teman-teman investor melakukan pembelian lagi saham-saham yang koreksinya wajar gitu. Karena pola dari IHSG sendiri ini masih bagus ya. Secara jangka panjangnya masih uptrend. Kita cek juga dari chart weekly-nya. Nah, chart weekly ini kita bisa jadikan sebagai konfirmasi tren secondary-nya. Ya, kira-kira tren jangka menengah itu gimana. Nah, dilihat dari chart weekly pun juga IHSG masih cukup aman dan seharusnya ini nggak ada masalah sama sekali ya, meskipun ada koreksi, ya ini masih dalam jalur kemenangan gitu, dalam jalur yang bagus untuk IHSG sendiri dan bersiap untuk breakout di 6.480 untuk chart mingguannya ya. Kita lihat bahwa ini masih bagus nih untuk IHSG. Jadi kalau misalnya sudah breakout 6.480, nah ini peluangnya bisa ke level resisten lagi. Kita tarik ke belakang, resisten berikutnya di sekitaran 6.700-an ya, 6.700-an. Nah, ini sebagai target dari IHSG. Nah, kenapa saya cukup yakin bisa mempertahankan kenaikannya? Karena kalau dari sisi teknikal pun juga ini kan masih mendukung ya chart weekly-nya. Kemudian juga kita cek chart monthly-nya, kita lihat ini juga masih mendukung, sudah confirm semua. Apalagi dilihat dari indikator moving average sudah golden cross juga. Ini pada bulan-bulan kemarin ya, udah beberapa bulan bulan apa nih? Sebentar, ini nggak kelihatan sebenarnya. Ya ini golden cross sekitar di bulan Februari. Nah, dia cukup udah kelihatan golden cross. Jadi potensi ke 6.700 ini bukan hal yang sulit gitu ya untuk dicapai oleh IHSG. Apalagi kalau kita cek secara seasonality-nya atau historical setiap bulan ya, kita bisa ngecek juga nih IHSG. Nah, saya pengen lihat memperlihatkan dari sisi ininya, dari sisi potensi untuk IHSG ya. Bentar. Nah, kita cek seasonality-nya seperti apa untuk IHSG. Bentar. Nah, IHSG sendiri kan kalau coba kita 10 tahun terakhir lah. Nah, untuk yang 10 tahun terakhir dari tahun 2011 ya, IHSG ini bagus nih di akhir tahun ya. Ini berkaitan juga dengan window dressing. Di Oktober ini probabilitasnya sekitar 82%. Lalu di bulan Desember, nah di bulan Desember nih yang menarik nih. Selalu naik di bulan Desember ya, selama 10 tahun terakhir gitu. Selalu naik di bulan Desember selama 10 tahun terakhir. Nah, jadi kesempatan buat IHSG menembus level resisten tadi itu cukup kuat ya. Tendensinya itu cukup kuat, akan ada breakout lagi dan coba mencapai ke level 6.700 gitu. Jadi kita lihat arahnya dulu nih, IHSG itu arahnya kemana. Berkaitan dengan berita-berita di luar yang memang ada terkait dengan Amerika lah atau misalkan Cina gitu yang market globalnya ya itu ya kita bisa diperhatikan juga. Nah, tetapi jangan terlalu disikapi dengan hal yang panik gitu ya karena berita positif ataupun negatif itu akan selalu ada setiap hari gitu. Jadi jangan terlalu juga terpaku dengan pemberitaan. Pemberitaan itu bisa terus
berkembang ya setiap harinya. Tapi ya kita tetap waspada. Kalau misalkan kita udah cek dari sisi teknikalnya arahnya ke mana IHSG, ini cukup tenang. Jadi Bapak Ibu udah bisa mulai mengatur lagi portofolionya, kira-kira mana yang layak untuk di average, mana yang layak untuk dibeli lagi, karena kesempatan IHSG saat ini cukup baik. Jadi jangan takut ketika marketnya sedang bagus. Jangan terlalu nawar-nawar banget gitu ya kalau misalkan beli saham, atau misalkan udah ada eee, saham yang nyangkut, nah ini jangan jangan ragu untuk average lagi gitu, karena arah IHSG sendiri sudah terlihat adanya kenaikan ya dari sisi teknikalnya ataupun dari seasonality-nya, di mana akhir tahun itu selalu naik, khususnya di bulan Desember selalu naik 100% kenaikan ya. Artinya, apa namanya, ini sebagai siklus IHSG, di mana akhir tahun itu bisa ada kenaikan. Ini berkaitan dengan window dressing juga gitu. Nah, itu satu kesimpulan yang harus kita pahami bahwa IHSG dalam jalur yang baik, berpotensi untuk breakout dan mencapai titik paling tidak ke 6.700-an ya sampai nanti di akhir tahun. Nah, lalu berikutnya saya akan coba menjelaskan lagi berkaitan dengan sebentar. Ya, berkaitan sama tren ya, tren analisis. Nah, kenapa saya pengen ngebahas ini, karena dari kemarin itu memang banyak sekali yang tadi saya sempat bahas di awal, bahwa, banyak yang nanya kira-kira jual nggak atau hold atau jual nggak gitu. Takut nih, kalau dijual takut besoknya naik lagi, kalau di-hold takut turun kembali gitu. Nah, memang agak sulit gitu kalau kita menebak-nebak seperti itu gitu. Akan ada peluang yang sama antara naik atau turun. Nah, kita bisa ambil kesimpulan itu dengan analisisnya tentunya. Makanya analisis ini membantu kita untuk menentukan pilihan gitu. Bukan berarti analisa itu memang harus terjadi ya. Artinya kita ngomongin indikator A gitu. Nah, bukan berarti besok itu bakalan benar gitu, 100% mengikuti itu gitu. Jadi ini hanya alat bantu yang memberikan opsi buat kita ya, opsi keputusan. Nah, jadi jangan jangan pengen mindset-nya itu jangan ketika kita, ambil posisi itu benar-benar harus sesuai dengan keinginan kita gitu, itu agak sulit ya. Makanya muncullah istilah trading plan. Trading plan ini untuk memitigasi, risiko tersebut. Kalau misalnya kita, membuat trading plan, nah ini tentunya akan semakin apa ya, memudahkan kita juga gitu untuk mengelolanya, risk management-nya ataupun money management. Nah, tren ini kenapa penting kita pahami, ini basic sebenarnya, karena, kita harus tahu dulu nih, tren itu dibagi menjadi, dari periode waktunya ya. Kalau dari jenisnya itu tren menjadi 3, ada tren, bullish atau uptrend, kemudian ada tren bearish atau downtrend, ada juga sideways. Nah, ini 3 tren ya, naik, turun, sama, konsolidasi atau sideways. Nah, dalam dalam, bagiannya ya, dari tren tersebut ada juga pembagian secara skala waktunya, ada minor trend, ada secondary trend, sama primary trend gitu. Primary, secondary, sama minor. Nah, primary trend ini adalah tren utamanya, tren jangka panjang yang garis merah gitu. Kalau kita sudah bisa memastikan tren utamanya naik, turun naiknya saham ini kita nggak usah khawatir gitu. Karena tren utamanya itu adalah naik gitu. Meskipun misalkan ada kesempatan untuk turun, kalau kita udah tahu arah tren utamanya itu naik, ya ini harus masih bisa lebih santai gitu ya, bisa kita nggak perlu buru-buru langsung jualan tuh. Nah, secondary-nya ini tren yang lebih rendahnya atau yang lebih kecilnya. Kalau ini mungkin jangka waktunya bisa di atas 1 tahun ya. Nah, kalau secondary trend ini hitungan bulan, misalkan dari 6 bulan ya, 3 sampai 6 bulan secondary. Tren lebih kecil lagi di dalam tren primary. Nah, ini yang warna ungu. Lalu nanti ada trennya lagi yang lebih kecil adalah minor trend ya. Ini biasanya hitungan minggu ataupun hari gitu, minor trend. Nah, kita harus memastikan untuk swing trade atau untuk jangka panjang itu kita minimal berada di trend secondary ataupun primary yang uptrend agar ketika turun naiknya itu bisa ada kesempatan untuk naik kembali gitu. Meskipun misalnya hari ini ada turun. Nah, kenapa saya akan bahas ini? Ini berkaitan dengan pertanyaan dari PTBA dan Adro ataupun Pegas. Nah, ini contoh ininya ya, teorinya. Jadi ada 3, primary trend, kemudian secondary trend, sama minor trend.
untuk day trading kita bisa menggunakan minor trend, itu juga nggak masalah gitu ya. Untuk yang second swing trade itu kita coba gunakan juga dari sisi secondary-nya. Gitu. Nah, kita lihat dari analisis untuk PTBA, kita sambil praktek juga ya. Jadi penerapannya itu seperti apa gitu. Nah, untuk PTBA sendiri nih, jadi kalau tadi direkomendasikan untuk jualan ya, udah di-share juga di grup dan ternyata hari ini juga turun udah cukup banyak 4,9% karena indikator sudah menunjukkan tren pelemahan tadi. Tadi mungkin teman-teman bisa cek lagi di grup Warkop Saham kenapa saya merekomendasikan PTBA untuk sell di hari ini dan Adro juga. Pertama, kita tarik resisten itu sudah tercapai di level sekitar 2.800-an. Ini resisten PTBA. Resisten apa sih? Ini maksudnya resisten yang memang kita tarik ya. Kita tarik resisten ini berdasarkan resisten dari classic support resisten. Jadi classic support resisten itu adalah apa namanya harga tertinggi ataupun terendah di harga sebelumnya gitu ya, di harga ke belakang gitu. Nah, jadi kalau kita tarik ya ini anggap misalkan belum ada gini ya. Nah, targetnya itu di sini gitu. Ini target 2.800 PTBA sudah tercapai bahkan melebihi ya. Nah, sebenarnya ini yang dimana kita perlu udah antisipasi nih ketika dia menembus level resisten, tetapi tidak didukung dengan volume yang besar, ini harus hati-hati. Nah, kayak gini ya, kemarin itu udah menembus di resisten tertinggi di 2 hari lalu, tertingginya itu di sekitaran 3.000 ya. Artinya sudah ada kenaikan 200 poin dari resistennya. Nah, tapi kalau dilihat dari volume, ini dia mengecil volumenya atau turun. Nah, tentunya resisten ini tidak di breakout atau tidak ditembus dengan volume yang besar, volume yang cukup kuat. Artinya dia lemah ya. Nah, bisa kemungkinan dia balik arah atau turun lagi. Nah, hari ini pun dia turun lagi malah gap down ya untuk saham untuk PTBA sendiri tadi udah diinfoin bahwa area pembelian kalau memang mau beli lagi itu di area 2.700-an. Nah, selain tadi mencapai titik resisten, si RSI pun juga ini udah masuk ke area jenuh beli di sini, area overbought ya untuk RSI. Ditandai masuk ke level 75%. Nah, ini juga tendensinya adalah turun, apalagi sudah seperti ini, sudah terbentuk turun gini. Nah, ini kemungkinan masih akan turun dan nanti dia akan coba masuk ke area oversold atau 20%, 30% gitu. Nah, kenapa tadi rekomendasi PTBA? Jadi udah capai titik resisten dan RSI pun juga sudah menunjukkan adanya jenuh pembelian. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang jangka panjang ya, sebenarnya tren PTBA ini gimana sih? Nah, kita tarik ke belakang, kita temukan dulu tren jangka panjangnya. Kita temukan tren utama atau tadi primary uptrend-nya ya, primary trend-nya. Nah, kita kira-kira si PTBA ini trennya apa gitu. Nah, kita tarik dulu. Ini jangka panjang. Bentar. Nah, mungkin ini dulu. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak kurang bisa gitu menarik garis, kita bisa gunakan bantuan indikator moving average. Indikator moving average ini adalah salah satu jenis indikator trend following atau trend. Jadi ada jenis-jenisnya indikator itu. Ada indikator trend, ada indikator momentum. Nah, kalau moving average ini indikator trend. Jadi kita melihat tren satu saham itu bisa gunakan bantuan dari moving average. Nah, kita bisa gunakan MA200 sebagai batasan trennya. Dikatakan naik atau tidak itu bisa kita gunakan dengan bantuan moving average 200 hari. Kita coba tarik dari sisi trennya ya. Nah, tren PTBA ini sebenarnya udah cukup bagus, udah cukup baik ya, karena dia sudah keluar dari tren penurunan. Sudah keluar dari tren penurunan. Nah, ya, pada sekitaran September, pertengahan September di sini. Ini sudah keluar dari tren penurunan. Artinya, tren yang lain ya atau tren kenaikan sudah mulai terlihat. Nah, ini sesuai dengan rekomendasi kita. Jadi waktu itu kita rekomendasi di area sekitaran 2.100-an ya di sini nih ketika turun berturut-turut. Nah, kita ada rekomendasi
Kemudian di sini juga direkomendasikan lagi karena memang terlihat sudah mulai breakout ya dari tren penurunan, tren channeling-nya. Nah, sekarang udah sampai 3.000, artinya udah ada kenaikan yang sangat tinggi buat teman-teman semua yang mengikuti rekomendasi PTBA gitu ya. Nah, jadi sudah tren naik. Nah, lalu apakah masih bisa di-hold untuk jangka panjang atau jangka menengah? Nah, jawabannya udah masih bisa gitu. Tapi kan dalam perjalanan itu tidak di ini keluar masuk siapa nih? Ya, Bapak Ibu kalau ini jangan keluar masuk ya, jadi nge-pop up terus nih. Nah, jadi kalau misalkan PTBA sendiri ketika dia kita pertanyakan apakah bisa di-hold atau tidak, ini jawabannya bisa gitu. Untuk PTBA sudah keluar dari tren penurunan, jadi sekarang tinggal membentuk pola kenaikan. Pola kenaikan itu kan bisa terbentuk dari kalau ada istilahnya swing high, swing low ataupun higher high, higher low. Nah, dia lagi potensi untuk membentuk polanya. Ketika dia kenaikan, dia ada potensi membentuk pola, ya. Lalu nanti ini juga tentunya sangat menarik gitu untuk saham PTBA. Jadi dia harus ada turun dulu. Jadi nggak mungkin saham itu kalau sudah ada kenaikan nggak ada turunnya, itu nggak mungkin. Pasti ada penurunan apa namanya terlebih dahulu untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi istilahnya tuh nyari ini, nyari apa namanya, nyari bantalan ya, nyari supportnya untuk nanti naik lagi gitu. Bentar. Ya, kemudian ini sasaran untuk PTBA. Jadi PTBA seharusnya udah mulai cukup menarik, berada di level 2.700 sampai 2.650 ya, 2.650 ini bisa jadi titik pembelian lagi karena arah PTBA sendiri sudah naik. Nah, tinggal ditentukan aja, nih teman-teman tipenya itu tipe apa nih? Kalau untuk yang swing trade ya masih bisa dipertahankan. Tapi kalau kalau harga kita yang kita miliki memang udah cukup tinggi ya, kemudian juga niatnya untuk day trading ya udah harus jualan gitu. Nah, balik lagi ke planning-nya itu seperti apa. Karena kalau kita konfirmasi dengan chart weekly, ini pun juga masih menarik, masih ada potensi untuk naik dan bisa bergerak lagi di atas 3.000-an gitu. Di monthly-nya pun juga masih bisa ya, masih bisa terlihat ada peluang lagi gitu meskipun memang targetnya itu sudah tercapai ya di 3.000 udah kembali naik ke sekitar 3.000-an. Waktu itu pas target utama kita kan 2.800 sudah tercapai. Jadi sebenarnya kalau mau jualan udah boleh gitu ya untuk PTBA, tapi kalau mau penasaran dan sampai akhir tahun, nah ini juga masih cukup bagus gitu kita pertahankan. Begitupun dengan saham Adro. Jadi jangan jangan berubah-ubah ya planningnya. Nah, perubahan itu kadang pengen beli lebih apa jual lebih tinggi lagi gitu. Nggak mau kalau misalkan kita jual besoknya naik lagi itu kayaknya nggak mau gitu. Nah, jadi itu agak sulit kalau melihat pergerakan kayak gitu. Jadi kita harus sesuaikan dengan trading plan dan cari primary trend atau tren utamanya itu seperti apa, arahnya turun atau naik. Nah, ini contoh untuk saham Adro. Nih, saham Adro juga sama, tadi udah rekomendasi untuk jualan. Jadi sementara ini jangka pendeknya bakal ada koreksi di saham-saham batu bara gitu ya. Meskipun dari tren masih bagus, tapi ya dia harus ada adjustment penurunan buat nanti naik lebih tinggi lagi gitu. Nah, itu yang harus kita pastiin. Dan kalau misalkan kita punya harga ya, harga sekitar misalnya di 1.800-an, itu harga yang tinggi gitu. Harga yang dimana kalau turun itu udah tergerus. Tapi kalau kita punya harga di sekitaran 1.400-an atau 1.500, nah ini masih masih cukup tenang gitu, masih boleh di hold juga. Nah, kemarin tuh banyak juga yang harganya di atas tapi pengen di hold terus gitu. Nah, itu riskan karena ketika dia turun, harga yang dimiliki ini tergerus gitu ya. Nah, harus dipastiin juga kita punya harganya di level berapa. Kalau masih di sekitaran 1.500-an, nah ini tentunya bisa kita pertimbangkan untuk di hold. Tapi kalau harganya sudah agak agak tinggi ya di atas 1.700, nah ini kalau bisa ya dijual dulu aja gitu karena nanti akan balik ke harga yang kita miliki gitu. Itu ya mungkin penentuan kenapa kita harus bisa melihat saham. Jadi lihatlah trennya dulu lalu kemudian cek lagi dari sisi harga yang kita miliki. Nah, ini juga saya ada satu sedikit ini
beberapa ini ya. Nah, ini mungkin akan saya coba share nanti di grup Warkop Saham, karena cukup banyak juga ya pembahasannya. Pembahasan terkait dengan risk to reward ya, risk reward ratio. Ini penting buat trader khususnya, penting banget. Nah, cuman penjelasannya nanti harus dibaca ya, harus dibaca sendiri gitu, karena ini udah jelas juga. Nah, cuman ini ada satu materi ya, yang ini saya dari CSA ya, Institute. Ini yang menarik dan yang perlu tahu gitu, Bapak Ibu perlu tahu berkaitan dengan risk to reward ratio. Nah, jadi kalau misalkan kita kelola rasio ini, risk to reward-nya, ini bisa menutupi kelemahan kemampuan analisa. Harus dipahami bahwa analisa itu tidak bisa 100% gitu. Tidak bisa 100% selalu naik atau selalu untung. Itu sulit sekali karena nggak ada yang seperti itu. Kalau ada pihak-pihak lain yang menawarkan cara trading ataupun misalkan apa namanya sistem yang bisa menghasilkan keuntungan ya secara 100% gitu, selalu benar, itu jangan diikutin karena nggak bakalan bisa juga di saham itu kita bisa menutupi bisa berhasil 100% itu jarang sekali itu ya. Kalau ada itu karena marketnya lagi bagus ataupun karena didukung dengan keadaan market itu. Karena kalau lagi marketnya bagus semua juga bisa berhasil. Nah, ketika marketnya turun, nah itu baru tuh kerasa gitu. Jadi jangan percaya dengan pihak-pihak yang menawarkan sistem ataupun robot ataupun misalkan member premium gitu yang bisa memastikan itu bisa untung terus gitu. Itu jangan diikutin ya, seperti itu. Nah, risk reward ini penting untuk menutupi kelemahan tersebut. Nah, untuk menutupi kelemahan tersebut. Kenapa? Karena tingkat misalkan nih ya, tingkat analisa 30%. Jadi dari 10 kali transaksi, ada 7 kali salah, jadi hanya 3 kali transaksi benar. Misalkan ya, 7 kali salah, 3 kali benar. Risk to reward-nya itu 3:1, atau target laba 3, target rugi 1. Gitu. Jadi kalau misalkan kita menutupi RR ini menutupi kelemahan analisa. Jadi 7 kali transaksi ruginya 1, nih 1% misalkan, ini ruginya minus 7%. Nah, tapi kalau 3 kali transaksi laba ini plusnya 3%, nah untungnya jadi 9% karena 3 kali kali 3% kenaikan. Nah, 9% secara keseluruhan ini masih untung nih, masih untung 2%. Karena dapat 3 kali untung sebesar 3% ya, atau 9% totalnya. Nah, 7 kali rugi itu dibatasin 1% minusnya. Jadi hanya 7% nih kerugian. Nah, secara netnya atau secara bersihnya dalam 1 bulan misalkan dalam 10 kali transaksi, ini kita masih laba 2% gitu. Nah, kadang investor itu tidak melihat hal ini gitu. Ngerasanya ketika dia turun, ya udahlah nanti dulu deh, besok juga kayaknya naik lagi gitu. Turun lagi, besok kayaknya bisa mantul gitu. Turun lagi. Akhirnya semakin dalam penurunan, itu akan semakin menyulitkan untuk melakukan penjualan. Nah, jadi risk to reward ini harus kita atur juga penentuan resikonya. Yang kita membeli saham itu ketika turun 1, kita harus bisa menentukan target 3 gitu. Yang normalnya 1:3 ya. Jadi turun 1 ya naik 3. Jangan kebalikannya. Potensi turun bisa sampai 10%, tapi potensi naik bisa 2% misalkan. Nah, itu nggak worth it gitu ya. Kita mempertaruhkan uang kita untuk untung 2%, tetapi kerugian bisa 10%. Nah, makanya harus dicek. Kenapa saya sering bilang risk to reward-nya itu udah nggak sesuai gitu. Artinya kemungkinan naiknya itu sudah sedikit sekali, tapi peluang turunnya itu bisa besar gitu. Jadi carilah yang keuntungan transaksi sahamnya itu yang risk to reward-nya itu sesuai ya. Artinya masih kecil dan kita harus cari dari sisi akumulasi. 3 kali benar ternyata kalau kita nentukan target tiga rasionya 3 ya, 3:1, itu akan menutupi 7 kali salah gitu. Kalau misalkan tingkat analisanya 30%. Nah, kan kalau misalkan ini asumsinya kemampuan analisa kita hanya 30% nih gitu. Hanya 3 yang benar. Nah, kita bisa meningkatkan dengan belajar ya, tingkat analisa ini bisa kita tingkatkan misalkan menjadi 60% atau 70% kemampuan kita. Jadi kan nanti akan lebih bagus lagi ya, 60 bisa menang, 3, 4 kali bisa kalah gitu.
dalam 10 misalkan. Nah, dari sini harus diatur. Kenapa harus diatur dari sisi apa namanya, dari sisi loss-nya gitu. Kita loss-nya jangan banyak-banyak gitu kalau bisa, apalagi trader gitu. Jadi kita loss-nya itu harus disesuaikan. Kalau misalkan loss-nya 2%, nanti kita bisa dapat keuntungan, harus mencari keuntungan misalkan apa namanya, 6% misalkan ya. Nah, jadi nanti kerugian itu bisa tertutupi ya secara akumulasi gitu. Nah, ini salah satu ininya simulasinya seperti ini. Nah, kita udah cukup dulu ya untuk pembahasan tadi sedikit materi yang mungkin bisa dilakukan juga buat Bapak Ibu semuanya. Jadi saya sih menyarankan memang selalu membuat trading plan. Jadi nanti rencananya itu gimana gitu dalam membeli saham tersebut. Nah, kemudian juga jangan terlalu jangan apa ya, jangan ragu gitu untuk cut loss kalau memang sahamnya itu harus di cut loss dan udah sesuai dengan trading plan-nya gitu. Karena kita harus mencari peluang lain dan bisa ditutupi dengan saham-saham yang lain gitu. Nah, ini kita coba lihat dari apa namanya, pertanyaan untuk siang hari ini. Saya minum dulu. Ya, untuk TE, Mas saham KF bisa ke berapa? Untuk saham KF. Ya, untuk KF sendiri, oh ini udah rekom lama nih, kita hapus dulu. Ya, untuk KF sendiri, ini baru hari ini ada kenaikan lagi ya, setelah cukup lama dia sideways. Ini dari sekitaran bulan apa nih, bulan Agustus ya, ini sideways. Dan hari ini udah mulai ada kelihatan pergerakan dan keluar dari tren penurunannya, tren sideways-nya. Nah, untuk hari ini cukup baik untuk saham KF, tapi kalau dilihat dari peluangnya seperti apa, ya 2.500 sebagai level sideways-nya dan sudah terbreakout hari ini juga volume yang cukup besar. RSI juga masih arahnya masih ke atas ya, masih 66% juga dan bisa masuk ke area 80%-an. Jadi sementara ini untuk HF sendiri ada peluang kenaikan, masih ada peluang kenaikan. Ya, tapi kan kita tetap harus perhatikan juga dari sisi karakteristiknya. Untuk saham KF sendiri kan bergerak biasanya dengan adanya isu ya, dengan adanya isu atau sentimen dari vaksin atau misalkan dari kasus kasus corona gitu ya. Dan sekarang kan udah mulai turun gitu. Jadi kasusnya atau sentimennya itu udah nggak terlalu besar lagi gitu di sektor farmasi. Nah, tapi kalau untuk day trading ini bisa kita manfaatkan dengan target kenaikan ya sekitar 2.700-an. Nah, ini di sini sekitar 2.700 untuk target pertamanya sampai ke 2.800-an. Nah, ini titik area penjualan untuk saham KF. Jadi ada peluang naik karena hari ini berhasil breakout dari level sideways 2.500 yang terjadi dari sekitar Agustus ya, 20 Agustus sampai dengan hari ini. Dengan volume juga ini cukup tinggi dibanding dengan volume rata-rata hariannya ya. Nah, tetapi memang masih kita harus bisa konfirmasi nanti sampai closing. Apakah mampu bertahan di atas 2.500 atau tidak. Kalau bertahan di 2.500, boleh ambil posisi dengan harapan nanti terjual di level 2.700 untuk target berikutnya. KF sementara ini masih bagus dan kita lihat sampai closing. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, kita lihat dari pertanyaannya Pak Sonda. Apakah saham buka masuk watchlist window dressing? Ya, untuk saham Bukalapak sendiri memang ini saham yang banyak juga diulas ya analisisnya oleh beberapa sekuritas dan targetnya juga saya cukup apa namanya, ini juga ya, cukup menarik juga targetnya itu di sekitaran di atas 1.400-an, bahkan ada yang 1.500 gitu untuk target Bukalapak. Nah, tentunya ini jadi hal yang positif, tapi dari sudut pandang teknikal ini masih belum terlihat pergerakannya. Jadi kalau mau masuk sekarang, ada baiknya itu dicicil ya, atau kita kalau mau ditunggu gitu, ditunggu sampai nanti bisa breakout. Nah, di Bukalapak sendiri ini areanya masih sideways kalau kita lihat secara teknikal.
Nah, paling tiga di level 900 sampai 950 ini level yang harus ditembus. Kalau sudah ditembus, nah baru nanti lebih ringan lagi menuju ke 1000, 1100 sampai ke target-target yang dibuat oleh sekuritas itu di sekitaran 1400 ke atas gitu. Yang saya tahu ya, beberapa sekuritas sudah banyak membahas. Nah, dari sisi foreign net buy ini pun juga sama, sudah banyak sekali asing yang melakukan pembelian di saham Bukalapak. Meskipun volumenya juga nggak terlalu besar gitu, tapi ini salah satu indikasi bahwa sebenarnya Bukalapak ini diperhatikan oleh investor asing. Apalagi di bulan September kemarin, Bukalapak ini masuk ke dalam indeks terbaik ya, indeks LQ45, indeks IDX 30 gitu. Nah, ini jadi sentimen tambahan untuk saham Bukalapak. Jadi pertanyaannya kalau untuk window dressing sendiri, ya ini ada kemungkinan bisa juga ya, karena udah tadi tanda-tandanya juga sudah terlihat ada banyak akumulasi dari investor asing, lalu juga harganya cenderung sideways. Ini biasanya sekali breakout-nya itu bisa cukup jauh gitu untuk saham Bukalapak. Nah, tapi dari pola teknikal ini masih belum ada signal pembelian gitu. Nah, jadi kalau yang mau beli saham Bukalapak, nah ini kalau bisa dilakukan secara bertahap atau dibelinya itu kecil-kecil gitu. Ya, semoga menjawab. Selanjutnya kita cari pertanyaan lainnya. Evelyn Simon, bagaimana dengan agro? Tadi sempat direkom 2280, sekarang turun lebih dalam. Ya, betul. Tadi agro kita ada rekomendasi ya dengan indikator Bollinger Band yang selama ini cukup nurut ya, beberapa kali berhasil di saham Bank BRI, berhasil di saham BBTN, berhasil juga di saham Bank Danamon ya kemarin. Nah, ini kita coba terapkan indikator Bollinger Band di saham agro ya. Kemarin udah cukup baik ya dari pola teknikalnya. Kita gunakan Bollinger Band. MA-nya kita hapus dulu biar lebih. Ya. Nah, kemarin itu posisinya kenapa direkomendasikan, karena pertama seperti ini gitu. Nah, ini kalau kita cek dari indikator Bollinger Band, tentunya ini hal yang menarik dan signal pembelian. Kita lihat dari beberapa waktu ke belakang, setiap kali agro ini menyentuh lower band, garis bawah Bollinger Band ya, lower band, dia ada kenaikan gitu. Udah 2 kali ya, 1 kali pada saat ini, kemudian kedua kali di sekitaran September. Yang pertama itu di sekitaran Agustus, September. Nah, di sini udah posisinya sama juga, mendekati area lower band, kemudian dia naik. Targetnya di mana? Targetnya di area middle band-nya atau area yang tengah-tengah nih. Nah, ini MA20 gitu. Jadi targetnya di 2280 ya, 2280 nih di pembulatan. Lalu 2580 target yang kedua. Nah, sementara ini dia ada penurunan nih, minus 1,87%. Sebetulnya masih cukup bagus ya, masih bisa dipertahankan, karena saya juga targetkan di sini supportnya itu di level 2000. Jadi masih boleh dipertahankan untuk saham agro dengan harapan nanti ada pembalikan arah dan mencapai area middle band sama upper band ya, 2585. Ini juga ada sentimen ya berkaitan dengan agro, beritanya sudah di-share. Jadi masih boleh dipertahankan dan nanti siap-siap aja untuk jualan ya. Nah, lalu kemudian di chart yang ada tabel volume, lihatnya di mana? Chart yang ada tabel volume, lihatnya. Ya ini masukin aja indikator volume ya. Kalau ini pertanyaan maksudnya gitu bukan ya? Ya, kemudian lanjut Agi nyangkut di 1610 average atau gimana? Ya, saham Agi sebetulnya kemarin udah sempat ada kenaikan ya, kenaikan yang yang cukup tinggi juga pada hari kemarin. Di pagi-pagi itu kalau nggak salah udah sekitar 3-4%-an ya kenaikan. Nah, tapi pas sesi kedua menjelang closing itu ternyata langsung ambruk nih sahamnya. Saya juga belum tahu nih informasi terakhirnya itu seperti apa. Tapi pertanyaannya kalau saat ini masih boleh di hold, ini masih boleh, masih berada di atas MA20 ya, yang menjaga kenaikan dari saham AGI ini sekitar 1400-an. Jadi untuk saat ini supportnya di 1400 dan hari ini beruntung ya ada pantulan lagi. Jadi masih boleh dipertahankan. Memang kemarin tuh bisa berhasil ada kenaikan ya, bisa nembus 700, 1700. Pertanyaannya masih boleh di hold, di average. Kalau di average sih mungkin boleh juga ya untuk di saham AGI biar nanti sekalinya ada kenaikan udah bisa cuan gitu. Boleh untuk di average.
Nah, lanjut pertanyaan berikutnya di yang komentar, rekomen saham-saham yang masih murah untuk diserok dong, Mas. Ya, untuk Ade Asila, rekomen saham yang murah untuk diserok. Beberapa waktu lalu saya udah sempet ada screening ya beberapa saham termasuk PTBA, Mika, kemudian ada WIM waktu itu. Nah, itu saham-saham yang murah untuk diserok. Nah, tapi nanti akan coba saya update ya beberapa apa namanya sahamnya. Atau mau langsung aja nih sekarang? Coba langsung aja ya. Nah, jadi biar lebih mudah, ini screening awal nih. Screening awal belum kita tentukan mana yang bagus. Jadi kita bisa gunakan bantuan dari screener ya. Jadi ada indeks value 30. Nah, indeks value 30 ini saham-saham yang dipilih oleh Bursa Efek Indonesia 30 saham yang secara valuasinya itu paling murah dan memiliki kinerja keuangan yang baik. Itu dievaluasi setiap 6 bulan sekali, gitu. Jadi kita percaya aja nih sama bursa ya, dia udah memilih saham-saham yang bagus dan itu menjadi acuan buat investor memilih saham yang murah valuasinya, gitu. Karena dipilih dengan kriteria kinerja keuangan yang paling bagus dan juga dia paling murah ya dari sisi price to earning ratio ataupun price to book value ratio. Nah, kita bisa ngecek dari eh, ini ya, dari screener. Nah, kita masukin IDX value 30, IDX V30. Nah, lalu kita kita pengen lihat dia yang memang memiliki price performance-nya dulu nih. Jadi year to date dia masih turun atau enggak ya. Kita pilih lagi eh, probabilitasnya, profitabilitasnya ya. Kita pengen lihat dari ROE-nya, karena ROE ini salah satu indikator juga agar kita bisa melihat dari sisi profitabilitasnya. Nah, kita cek dulu nih. Dari 30 saham yang dikatakan murah oleh indeks oleh Bursa Efek Indonesia, nah ini saham-sahamnya ya. Kita cek ROE-nya ya kita gunakan aja ya. ROE misalkan ROE-nya di atas 15%. Biar lebih bagus lagi nih, biar meyakinkan 15%. Nah, ini screening nih, ada 5 saham. ROE-nya 15%, tapi year to date-nya sebenarnya masih masih udah naik ya, udah naik 65% nih, link juga. Nah, kita pengen nyari yang belum naik, yang belum naik ya. Contoh yang belum naik, kita pilih. Nah, ternyata ada 4 saham. Ada 4 saham yang ini sebenarnya kalau pertanyaannya layak diserok ya ini juga layak diserok ya karena posisi dari return on equity-nya atau profitabilitasnya itu di atas 15% ROE-nya, rasio profitabilitas, kemudian dia secara year to date-nya atau dari awal tahun sampai dengan hari ini dia masih turun. Ya, penurunan terbesar itu masih di saham Demas ya, penurunan 16%, BJBR 8%, WIM 4,6% dan Indofood 3,6%. Nah, ini saham-saham yang secara valuasinya murah dan memiliki kinerja keuangan yang bagus ya, yang berada di IDX V30 gitu. Nah, kalau misalkan kita pengen lihat dari sisi VBV-nya itu juga bisa tinggal dicari nanti, cuman ini screening screening yang ada di value 30. Jadi saham-saham yang 30 saham ini dikatakan murah ya secara perhitungan valuasinya. Kinerja keuangannya juga bagus. Nah, kita screening lagi, dapatlah nih 4 saham. Demas, BJBR, kemudian WIM, sama Indofood. Itu 4 saham yang secara valuasinya masih murah. Lalu penurunannya juga masih ini ya, masih apa namanya, masih penurunan yang besar penurunannya. Nah, kalau untuk yang udah naik, nah ini saham-sahamnya. Ini yang sudah naik. Ada PTBA, kemudian BJTM, yang naiknya juga masih dikit sih PTBA ya. Kemudian ada BJTM, ada Java, ada Era atau Link. Terserah nih, mau nyari yang udah naik atau yang belum naik. Gitu. Semua sama-sama bagus. Gitu. Nah itu untuk jawaban dari Pak siapa tadi, yang apa yang layak diserok gitu. ITMG gimana Mas Pak Ade ya tadi. Amelia, ITMG gimana Mas Kori? Iya, ITMG. Ya, screener-nya hanya bisa di Stockbit ya, hanya bisa di Stockbit. Di sekuritas sih masih belum ada screener yang cukup komplit seperti Stockbit Pro. Ini berbayar.
Kalau mau buka, ya nanti harus bayar ya di sana. Bisa juga gunakan kode Warkop, kalau nggak salah itu masih bisa diskon ya, kalau nggak salah 20% diskonnya. Ya, tadi ITMG. Bentar, internetnya lagi. Ya, untuk saham ITMG ini hampir sama sebenarnya dengan saham yang tadi saya bahas juga ya, ada Bukalapak, ada PTBA sama Adro. Jangka pendek ada potensi koreksi ya untuk saham ITMG sendiri dengan target koreksinya itu paling tidak ke sekitar 23 ribuan. Nah, sekarang 23.875. Jadi ada peluang penurunan, kemudian RSI juga ini udah terlihat ada tren penurunan ya. Harus hati-hati juga yang punya saham batu bara ya, khususnya untuk TMG, PTBA dan Adro. Jangka pendek ada potensi koreksi itu untuk saat ini. Nah, ini juga sudah saya ingatkan juga di grup ya, beberapa hari lalu pun juga harus diingatkan. Jadi sudah mencapai titik resisten, jadi kalau mau jualan sudah boleh. Nah, tapi memang untuk yang belum punya ya harap ditunggu dulu nih di harga-harga koreksinya. Nah, kalau untuk saham ITMG sendiri harga koreksinya paling tidak ke level 23 ribuan sampai 22 ribu ya. Nah, ini area-area koreksinya. Jadi boleh untuk ditunggu dulu yang belum punya, yang sudah punya bisa keluar atau TP dulu gitu. Lanjut pertanyaan berikutnya di CTRA. Oke ya, CTRA ini yang ada direkomendasikan juga ya, CTRA dan BSDE. Ini apa namanya untuk properti memang 2 hari agak nggak kemana-mana ya, 2 hari sampai 3 hari kemarin pergerakannya di situ-situ aja, tapi sebenarnya saya lihat memang masih ada peluang kenaikannya karena polanya juga masih cukup bagus ya. Nah, kita coba gunakan moving average ya, kita pengen lihat polanya. Kenapa CTRA ini menarik? Yang pertama ya, ini tren jangka jangka panjangnya sebenarnya udah keluar nih, ditandai dengan pergerakan harga saham di atas MA 200. Ini CTRA. Lalu moving average-nya ini sudah golden cross, MA 5 sudah golden cross di MA 60 itu pada tanggal 30 September. Lalu pada tanggal 4 Oktober MA 5 memotong atau golden cross MA 20 ya. Nah, sekarang MA memotong MA 200 ya, MA 5 memotong MA 200. Nah, ini pada hari ini gitu. Jadi sebetulnya dari polanya ini CTRA masih ada peluang naik gitu. Nah, tinggal nanti tunggu aja momentum dari properti karena 3 hari ini memang lebih slow ya untuk saham properti ya. Beda dengan di awal awal Oktober kemarin. Itu 3 hari ada kenaikan. Nah, ini lagi turun tapi turunnya juga masih cukup wajar ya penurunannya. Jadi untuk saham CTRA masih boleh dipertahankan, indikasinya juga masih bagus, signalnya masih bullish ya. Signalnya di sini terlihat dari MA juga. Kalau sudah golden cross, nah ini peluangnya paling tidak ke sekitar 1120-an untuk saham CTRA. Jadi boleh di-hold untuk saham CTRA. Begitupun dengan BSDE, ini sekalian saya jawab juga. Untuk saham BSDE peluangnya gimana? Hari ini juga masih tadi sebenarnya udah ada kenaikan ya BSD tadi yang beli kemarin udah ada yang jualan juga gitu untuk day trading tentunya udah bisa terjual di sekitar 3%-an. Nah, tapi kalau kita niatnya untuk swing trade ini juga masih boleh dipertahankan. Ini hampir sama dengan CTRA. Jadi posisinya pas di MA 200 moving average pun juga ini potensi untuk golden cross. Nah, meskipun hari ini ada penurunan ya. Tadi ini masih boleh dipertahankan. Target cut loss di MA5 ini sekitaran 1070-an. Nanti kalau misalkan mau cut loss dulu gitu. Nah, itu ya untuk saham BSD. Lanjut, MLPL boleh masuk nggak? Target BRIS, CHAN, BTN, BRIS. Bentar ya, masuk NKP, ASRI, FEN. Oke. ACS banyak nih. Ntar ya satu persatu MLPL ya. MLPL boleh masuk nggak? Bentar ya, sabar.
Ya, untuk MLPL. MLPL boleh masuk nggak? Kalau kita lihat ya, saya ini udah lama juga. Kalau di pola untuk MLPL sendiri, nah ini mungkin Bapak Ibu bisa melihat juga. Kira-kira trennya kayak gimana? Nah, kalau saya lihat trennya memang turun ya. Beda lagi nih kalau kita bicara tentang day trading. Kayak misalkan kemarin di saham agro ataupun di bank, meskipun trennya turun atau di ACES ya, di ACE Hardware, tapi dia ada signal buy di indikator lain seperti Bollinger Band. Nah, itu nggak masalah gitu. Tapi kalau kita tidak ada signal buy di Bollinger Band, nah kalau bisa memang hindari dulu ya, karena multipolar itu MLPL nih udah terlihat ada dead cross, ada perubahan tren dari semenjak 6 Agustus. Perubahan tren dari apa? Dari naik ke turun gitu. Dari naik ke turun. Jadi ini perubahannya udah downtrend gitu, bukan lagi uptrend. Nah, ketika downtrend, ini setiap kali kenaikan itu ya dia hanya kenaikan technical rebound, lalu dia turun lagi gitu. Biasanya kan seperti itu, kayak gini, karena dia polanya sudah berubah dari pola kenaikan menjadi pola yang turun. Ini misalkan ini, nah nanti dia akan coba bentuk lagi swing lower low. Ya, contohnya seperti ini. Siapa? Tidak. Nah, nanti takutnya seperti ini ya polanya, karena dia Tidak. sudah terbentuk Oh, tren. lagi ikut saya. Mau masak sayur. Kira kamu makan apa, Kira? Ya, itu. Jadi untuk multipolar lebih baik saran saya dihindari dulu karena trennya juga sudah tren turun. Kalaupun memang ada kenaikan, ini untuk kenaikan day trading tidak layak untuk dipertahankan beberapa waktu ke depan karena arahnya atau tendensinya itu udah turun gitu untuk saham MMPL. Hindari dulu untuk saat ini. Nah, kecuali kayak misalnya waktu itu ada S Hardware ya, ACES. Nah, ini mungkin banyak sekali yang nanya ya kemarin-kemarin dan sudah untung tentunya. Gitu. Saya sendiri sih udah lepas juga ya pada hari kemarin kalau nggak salah, kemarinnya lagi udah langsung jual. Bentar. Nah, ACES ini kenapa menarik? Ya. Ini saya gunakan bantuan indikator Bollinger Band. Nah, ini sekaligus tadi menjawab pertanyaan ACES. Nah, Bollinger Band ini kenapa kita rekomendasikan? Pertama dari harga sahamnya sudah menyentuh di lower band. RSI juga oversold. Ini kita cek di belakang juga sama seperti ini ya. Dia lower band, RSI-nya oversold. Jadi ada kenaikan sampai sekarang sudah tercapai di titik upper Bollinger Band di harga 14.30 ya. Ini 14.40 sudah mencapai titik upper Bollinger Band. Artinya ini merupakan area penjualan. 1380 tadi 1330 ya kemarin itu udah tercapai, lalu sekarang 1430 juga tercapai. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk saham ACES di hari ini boleh untuk dilakukan penjualan. Sudah mencapai titik upper Bollinger Band. Kenapa harus jual? Kita lihat ke belakang. Ke belakang kita lihat ketika si saham ini menyentuh garis lower band, apa yang terjadi? Ya kan? Ini turun dari sini. Ini mencapai upper Bollinger Band, dia turun. Mencapai upper Bollinger Band, dia turun. Nah, sekarang mencapai upper Bollinger Band. Jangan berharap ada naik lagi, karena dia historikalnya seperti itu ya. Kita lihat aja gunakan bantuan indikator. Ini terlihat udah nyentuh. Yang punya ACES jangan telat untuk jualan. Yang belum punya apakah boleh dibeli? Nah, ini biasanya sedekah ya, biasanya kita beli di saat orang lain melakukan penjualan gitu. Nah, jadi biasanya sedekah gitu namanya. Tapi kalau misalkan apakah ada kemungkinan naik lagi? Memang masih ada gitu. Di saham itu nggak ada yang nggak mungkin. Nah, tapi kan karena memang ketidakpastian itu, ya, kita gunakan bantuan indikator agar apa? Agar nanti kita bisa apa namanya, bisa melihat gitu potensi ke depannya itu seperti apa. Ya, oke. Untuk saham ACES dan ini tadi ya di saham agro karena waktunya sudah jam 1 nih nggak kerasa. Nah, kita akhiri dulu ya untuk hari ini. Cuman saya akan coba lihat peluang di saham agro dengan bantuan indikator Bollinger Band yang sama ya seperti ACES gitu.
di agro ataupun di saham lainnya seperti misalkan bank ya, yang kemarin direkomendasikan juga, itu posisinya juga masih cukup menarik gitu. Nah, contohnya di saham agro ini, nah ini juga sama ya, potensinya ada kalau kita gunakan indikator Bollinger Band, baru mau mantul dari lower Bollinger Band, jadi ada potensi ke middle band di 2280, lalu berikutnya di 2580-an gitu. Nah, itu untuk saham agro. Posisinya sama dengan Aces tadi. Ya, oke. Mungkin untuk siang hari ini kita cukupkan dulu ya untuk pembahasannya karena udah cukup lama juga dan nanti jika ada pertanyaan yang belum terjawab silakan untuk di Japri aja. Nanti saya coba update untuk apa namanya chartnya dan jangan lupa juga isi kuesionernya di sini biar nanti kita bisa bahas-bahas lagi materi yang lain. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Ya, terima kasih.